Bongkar korupsi hibah Jatim sampai ke akarnya, KPK didesak tangkap 2 orang. Jaringan Kawal Jawa Timur atau Jaka Jatim, gencar menggelar aksi terkait korupsi dana hibah Pemprov Jatim di depan kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda Jatim yang dikepalai Muhammad Yasin di Jalan Pahlawan Surabaya, Senin, tanggal 23 Desember tahun 2024. Setelah pada Selasa, tanggal 17 Desember tahun 2024 meneriakkan Yasin otak korupsi dana hibah tidak termonitor 2,4 triliun rupiah tahun anggaran 2020-2024, dan nyaris adu jotos dengan salah seorang pejabat Bapeda, kini mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi alias KPK untuk menangkap Yasin dan ex-Sekda Prof Jatim, Heru Cahyono. Koordinator Jaka Jatim, Musbik dalam orasinya menyebut keduanya diduga kuat terlibat dalam korupsi dana hibah 11 aspirator siluman serta 2,4 triliun rupiah hibah tak bertuan. Terlebih berdasarkan kajian Jaka Jatim, dana hibah yang didalami KPK tidak terlepas dari peran pejabat Pemprov Jatim. Baik tahapan perencanaan, verifikasi, naskah perjanjian hibah daerah atau NPHD, hingga pencairannya melibatkan organisasi perangkat daerah atau OPD sesuai dengan tupoksi anggaran hibah yang luncurkan ke masing-masing OPD. Dalam hal ini, Bapeda Jatim adalah salah satu OPD yang berhak mengetahui jalan atau arus anggaran dan administrasi dana hibah lewat Sistem Informasi Pemerintah Daerah atau SIPD yang mengacu pada Pergub Nomor 44 Tahun 2021 dan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019. Yang merencanakan, yang melakukan NPHD, bahkan cair ke rekening penerima, ada keterlibatan pejabat eksekutif Provinsi Jawa Timur, saudara-saudara sekalian. Jikalau Bapeda tidak bertanggung jawab dengan persoalan ini, jelas di dalamnya terlibat dalam kasus korupsi dana hibah Provinsi Jawa Timur yang sudah berjalan beberapa tahun ini, saudara-saudara sekalian. Semangat Muhammad Yasin ditangkap. Semangat Muhammad Yasin ditangkap. Semangat Heru Cahyono ditangkap. Bagi Mustik, jika KPK menangkap dan mengadili keduanya, maka korupsi hibah Pemprov Jatim bakal terbongkar hingga ke akar-akarnya. 2 orang tersebut setelah kami didukung oleh beberapa data dan fakta-fakta yang ada di lapangan bahwa kepala Bapeda hari ini dan mantan sekda adalah otak atau narasumber dari kong-kali-kong permainan dana hibah sejak tahun 2019 sampai 2023 ini, saudara-saudara sekalian. Siap satu komando bersama saksi, siap satu komando, siap satu tujuan, tangkap koruptor, semangat, semangat, semangat. Dalam korupsi hibah Pemprov Jatim, 4 orang sudah divonis bersalah pada persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Surabaya. Mereka yakni ex-wakil Ketua DPRD Jatim, Sahatwa Simanjuntak divonis pidana penjara 9 tahun dan membayar uang pengganti 39,5 miliar rupiah. Lalu ajudan Sahat, Rusdi divonis 4 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah subsidiar 3 bulan. Sedangkan Hamid dan Ilham selaku penyuap lewat sistem ijon, masing-masing divonis 2 tahun 6 bulan penjara. 9 bulan pasca Sahat divonis, KPK kembali mengejar para pemain hibah Jatim. Dalam babak baru, bahkan sudah menetapkan 21 tersangka, termasuk 3 pimpinan DPRD Jatim periode tahun 2019 sampai tahun 2024 yakni KUS diduga Kusnadi, AS diduga Anwar Sadat, AI diduga Ahmad Iskandar, serta 1 anggota, MAH diduga Mahfud. Di sisi lain, Yasin dan Heru juga sempat dihadirkan Jaksa Penuntut Umum atau JPU KPK sebagai saksi dalam sidang Sahat. Yasin menjadi saksi pada Selasa, tanggal 20 Juni tahun 2023, bersama Wakil Ketua DPRD Jatim dari PKB Anik Maslakah, Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Jatim Blegur Prijanggono, dan Kasubag Rapat dan Risalah Sekretariat DPRD Jatim Zainal Afif Subeki. Sedangkan Heru yang kini anggota DPR RI dari fraksi Golkar menjadi saksi pada Jumat, tanggal 23 Juni tahun 2023, bersama Wakil Ketua DPRD Jatim dari Partai Gerindra, Anwar Sadat dan Ketua Fraksi PDIP, Sri Untari Bisowarno. Selain itu, dalam fakta persidangan Sahat terkuak, Heru yang sudah pensiun dari Sekdaprov bersama 2 pejabat aktif yang juga anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD Pemprov Jatim,
Yasin dan Kepala BPKAD Jatim, Bobi Sumiarsono bertemu dua orang BPK, Joko dan Akvita di Hotel Borobudur, Yogyakarta pada tanggal 30 Desember tahun 2022 atau 16 hari pasca OTT Sahat. Namun Yasin yang dicecar JPU KPK dalam persidangan Sahat mengingkari BAP-nya. Dalam BAP nomor 24.b, disebutkan Yasin bersama-sama dengan Heru dan Bobi bertemu dengan orang BPK, Joko dan Akvita untuk membahas masalah temuan BPK terkait dana hibah pokir. Kalau KPK segera memeriksa dan menangkap Muhammad Yasin dan Heru Cahyono, kami berpikir ini adalah orang yang tepat untuk membongkar dana hibah sampai ke akar rumput. Saya pastikan begitu, saudara-saudara. Sepakat? Setuju? Setuju dua orang ini silakan. Setuju? KPK, tegas Muspik, jangan berhenti di DPRD Jatim dalam melakukan penyelidikan dan penetapan tersangka, mengingat anggaran dana hibah tidak akan terrealisasi tanpa ada kebijakan tertulis dari pejabat Pemprov Jatim. Namun menurut Muspik, ada sedikit perbedaan dari KPK dalam tahap penyelidikan maupun penggeledahan terhadap pejabat Pemprov Jatim. Meski sudah beberapa kali menggeledah kantor eksekutif, termasuk yang terbaru Biro Kesra dan Dinas Peternakan Jatim, masih saja belum ada tersangka. Minggu kemarin, ada 7 yang diperiksa oleh KPK. Semuanya adalah anggota DPRD dan mantan Ketua DPRD tahun 2014 tahun 2019. Ini jelas, sampai ke akar rumput KPK akan mempersoalkan dan mengungkap persoalan ini, saudara-saudara. Dari segi pemeriksaan, dari segi pemberantasan yang sudah didalami oleh KPK sampai detik ini, tidak ada satupun pejabat eksekutif yang ditangkap maupun ditetapkan tersangka. Ada apa dengan hal ini, saudara-saudara sekalian? Kami memberikan dukungan penuh kepada KPK agar supaya secepatnya melakukan pemeriksaan maupun penangkapan kepada dua pejabat ini, yakni Muhammad Yasin dan juga Heru Cahyono.